Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang ketiga untuk materi yang keempat dengan pokok bahasan value chain atau rantai nilai. Ketika para eksekutif ini memilih strategi, yang namanya sumber daya dan kapabilitas perusahaan harus diperiksa bersamaan dengan pertimbangan rantai nilainya. Nah, rantai nilai ini memetakan jalur di mana produk dan layanan dibuat dan akhirnya dijual kepada pelanggan. Istilah dari rantai nilai itu sendiri ini mencerminkan fakta bahwa karena setiap langkah jalur ini diselesaikan, produk ini menjadi lebih berharga daripada sebelumnya. Nah, dalam rantai nilai atau value chain ini mencakup dua kegiatan, yaitu kegiatan primer atau kegiatan utama, primary activities, dan kegiatan sekunder atau support activities. Nah, kegiatan primer ini adalah tindakan yang secara langsung terlibat dalam pembuatan dan distribusi barang dan jasa. Oke, sebagai contoh misalnya toko donat atau toko roti. Dia mengubah produk komoditas dasar seperti tepung, gula, mentega, lemak, dan yang lainnya menjadi sajian roti yang lezat. Nah, nilai tambah dalam proses produksinya ini akan membuat konsumen mau membayar lebih besar untuk menikmati roti yang kita bikin. Dalam primary activities ini ada 5 aktivitas utama. Salah satunya adalah logistik, inbound logistik. Logistik ini masuk atau mengacu pada kedatangan atau keadaan bahan mentah. Misal tadi pada perusahaan atau toko kue, dia menggunakan bahan-bahan organik dari pasar petani lokal misalnya. Karena dia menggunakan bahan-bahan organik, maka nilai dari produk kita, roti tersebut, mempunyai nilai tambah. Kenapa? Karena bahan-bahannya organik. Berbeda dengan bahan-bahan yang bisa jadi sifatnya campuran atau mempunyai proses kimia. Akhirnya, ini adalah nilai tambah yang bisa jadi membuat konsumen mau membayar lebih besar dibandingkan produk yang lain. Aktivitas yang kedua adalah operasi. Operasi ini berpusat pada proses produksi barang atau jasa. Misal, dengan menjamin kebersihan proses produksi yang dikemas dengan teknik yang modern, maka ini bisa memberikan nilai tambah, value. Memberikan nilai tambah atau value yang membuat konsumen mau membayar lebih besar dibandingkan produk yang lain. Aktivitas yang selanjutnya adalah outbound logistik atau logistik yang melacak pergerakan produk ke pelanggan. Ini istilahnya distribusi. Bagaimana caranya perusahaan bisa memangkas distribusi barang kepada konsumen menjadi lebih cepat. Nah, ketika hal itu dilakukan, maka ini menjadi nilai tambah agar konsumen mau membayar lebih besar dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. Kemudian, marketing dan sales. Ini bagaimana cara perusahaan untuk menarik pelanggan potensial dan meyakinkan mereka melakukan pembelian adalah domainnya pemasaran dan penjualan. Kemudian aktivitas yang lain adalah service, layanan yang berfokus pada sejauh mana perusahaan ini memberikan bantuan kepada pelanggannya. Bagaimana proses pelayanannya? Apakah proses pelayanannya ramah? Apakah proses pelayanannya bagus? Jika proses pelayanannya ramah dan proses pelayanannya bagus, maka pelanggan ini bisa jadi
dia dengan sukarela atau lebih memilih produk kita. Kenapa? Karena dia memiliki nilai tambah di situ. Nah, dengan adanya nilai tambah pelayanan yang bagus, maka konsumen mau aja bayar lebih besar dibandingkan dia membeli produk yang lain. Jadi, rantai nilai itu adalah kalau misalnya kelima aktivitas ini digabung memberikan nilai yang lebih kepada produk, maka itulah yang disebut dengan rantai nilai yang bisa menyebabkan pelanggan ini mau membeli barang kita dibandingkan dengan barang yang lain, walaupun barang kita ini lebih besar atau lebih mahal harganya. Selain dari aktivitas utama atau primary activities, ada lagi dari support activities yang bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, dukungan atau aktivitas sekunder ini adalah semua tindakan yang tidak terlibat langsung dalam evolusi produk, tetapi memberikan dukungan mendasar yang penting untuk aktivitas tersebut. Jadi dia tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Kalau yang primer ini dia terlibat langsung dalam proses produksi. Ada 4 bentuk utama dari aktivitas pendukung bagi kebanyakan produsen. Yang pertama adalah infrastruktur perusahaan yang mengacu pada bagaimana perusahaan itu diatur dan dipimpin oleh para eksekutif. Siapa aja profil para eksekutifnya. Bisa jadi ketika sebuah perusahaan itu dipimpin seperti orang Sandiaga Uno misalnya, maka bisa jadi dia bakal meningkatkan nilai dari perusahaan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia yang mencakup aktivitas yang terlibat dalam perekrutan, pelatihan, dan kompensasi karyawan. Ada hasil sebuah penelitian yang mengungkapkan data lebih dari 12.000 perusahaan menunjukkan bahwa bagaimana tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan dapat bertindak sebagai sumber daya strategis yang sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang selanjutnya adalah teknologi atau penggunaan perangkat elektronik, sistem komputer, dan telekomunikasi untuk mendukung aktivitas utama. Yang selanjutnya adalah pengadaan procurement atau proses negosiasi dalam pembelian bahan baku. Nah, perpaduan antara primary activities dan support activities ini ketika dia berbeda atau kita lebih unggul dari perusahaan lain bakal memberikan nilai tambah atau kesemuanya itu menjadi value chain, rantai nilai yang saling berhubungan satu sama yang lainnya supaya pelanggan mau membeli produk kita walaupun harganya lebih mahal dibandingkan dengan produk dari perusahaan lain. Kenapa? Karena ada nilai-nilai yang lebih dibandingkan dengan perusahaan atau produk yang disediakan oleh perusahaan lain yang terdapat di produk kita. Rantai nilai ini menyediakan alat yang berguna bagi manajer untuk memeriksa secara sistematis di mana nilai ini dapat ditambahkan dalam organisasi mereka. Entah itu di bagian primary activities-nya atau support activities-nya. Nah, alat ini berguna karena memeriksa elemen-elemen kunci dalam produksi barang atau jasa, serta area di mana nilai dapat ditambahkan untuk mendukung aktivitas utama tersebut. Sampai di sini dulu video ketiga untuk materi yang keempat dari manajemen strategi. Jika video ini bermanfaat, silakan share, like, dan subscribe channelnya.